Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Hidayatullah dengan NIM 187241131. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dataset yang telah saya temukan untuk ujian atau ujian tengah semester atau UTS mata kuliah statistika deskriptif. Nah, yang pertama yaitu ada eh, YouTube 2025 dataset. Nah, dataset ini saya temukan pada platform Kaggle. Kemudian tentang dataset ini eh, secara keseluruhan yaitu kumpulan data imajinatif dan futuristik yang dirancang untuk menangkap evolusi dunia konten digital di mana teknologi canggih seperti artificial intelligence, kemudian hologram, dan antarmuka atau otak komputer menjadi bagian dari ekosistem kreator. Kemudian setiap baris dari dataset tersebut mewakili satu channel YouTube lengkap dengan informasi mendalam, mulai dari identitas kreator, seberapa banyak video yang mereka buat, dan sejauh mana mereka memakai teknologi terbaru. Kemudian ada variabel-variabelnya. Yang pertama itu channel name atau nama channel, yaitu nama channel YouTube dapat berupa nama pribadi, grup, atau merek. Kemudian channel name ini termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian ada YouTuber name atau nama orang atau tim yang menjalankan channel YouTube tersebut. Nah, skala YouTuber name ini termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian ada total video atau total videos, yaitu jumlah total video yang telah diunggah oleh channel tersebut. Skala data total video termasuk ke dalam rasio. Kemudian yang keempat adalah base video atau judul nama video terbaik dari channel tersebut. Nah, untuk menentukannya dapat dinilai dari jumlah tayangan, like, atau pengaruhnya. Nah, skala data base video ini termasuk ke dalam rasio. Kemudian ada AVG video length menit. Nah, rata-rata durasi video di channel tersebut dalam satuan menit. Nah, ini juga termasuk ke dalam skala data rasio. Kemudian ada eh, total subscriber. Nah, total jumlah pengguna pelanggan atau subscriber channel tersebut yang menggambarkan seberapa besar jangkauan dan popularitasnya. Ini juga termasuk ke dalam skala data rasio. Kemudian ada members count atau member count. Nah, ini yang dimaksud dengan member count adalah jumlah anggota berbayar atau paid members yang menggambarkan seberapa besar jangkauannya dan popularitasnya dari YouTuber tersebut. Nah, ini juga termasuk ke dalam skala data rasio. Kemudian eh, AI generate kemudian ada AI generate content. Ini juga yang dimaksud dengan AI generate content ini ke dalam presentasi ya. Jadi presentasi konten yang dibuat dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Ini juga termasuk ke dalam skala data rasio. Kemudian ada Neural Interface Compatible. Compatible. Ini apakah kontennya kompatibel dengan teknologi antarmuka atau otak komputer? Ini ada dua kemungkinan, yaitu benar atau tidak, true atau false. Ini termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian ada Metaverse Integration Level. Ini yang dimaksud adalah tingkatan keterlibatan channel tersebut dengan dunia virtual atau metaverse. Ini mempunyai tiga apa ya?
tiga isi ya, itu ada non, full, dan parsial. Ini termasuk ke dalam skala data ordinal. Kemudian ada lagi quantum, kemudian ada quantum computing topics. Nah, ini adalah jumlah video dalam channel yang membahas topik komputasi kuantum yang dapat mencerminkan fokus pada sains dan teknologi tingkat lanjut. Ini termasuk skala data rasio. Kemudian ada holographic content rating. Ini adalah penilaian tingkat kecanggihan dan keimersi visual konten. Ini ada empat, yaitu satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan empat dimensi. Dan empat tingkatan ya. Kemudian ini termasuk ke dalam skala data ordinal. Dan ada engagement score, yaitu skor yang mengukur interaksi penonton. Biasanya dihitung dari kombinasi jumlah like, komen, share, dan durasi menonton. Ini termasuk ke dalam skala data rasio. Dan yang terakhir ada content value index, yaitu skor yang menunjukkan nilai konten secara keseluruhan. Apakah konten tersebut edukatif, menghibur, orisinil, dan bermakna bagi penonton. Ini juga termasuk skala data rasio. Nah, kemudian lanjut ke dataset yang kedua, yaitu expense pattern income versus expense family age era. Nah, secara garis besar, dataset ini menggambarkan pola pengeluaran dan pendapatan rumah tangga berdasarkan faktor demografis seperti eh, tipe keluarga, usia anggota keluarga yang tertua, serta wilayah tempat tinggal dalam rentang waktu tahun 2010 hingga 2021. Kemudian datanya mencakup informasi mengenai pengeluaran rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan kuintil pendapatan dan jenis pengeluaran, serta data pendapatan keluarga yang dikelompokkan menurut karakteristik demografis tertentu. Seluruh data geografis telah dianonimkan untuk menjaga kerahasiaan, dan setiap entry mencerminkan kombinasi unik dari tahun, provinsi, dan jenis pengeluaran atau pendapatan. Dataset ini sangat berguna untuk analisis tren ekonomi, ketimpangan sosial, serta perencanaan kebijakan publik berbasis data. Nah, kemudian ada variabelnya atau kolomnya. Ini memiliki Dataset ini memiliki 12 variabel atau 12 kolom. Nah, untuk yang pertama atau kolom pertama atau variabel pertama, yaitu year of record tahun 2000, ref date atau year of record tahun 2010 sampai 2021. Maksudnya adalah tahun data ini dicatat, yaitu tahun 2010 sampai 2021. Nah, data ini termasuk ke dalam skala data rasio. Kemudian yang kedua ada geo province label. Contohnya provinsi 1. Maksudnya adalah label provinsi yang dianonimkan, misalnya provinsi 1. Nah, data ini termasuk ke dalam skala data ini. Variabel ini termasuk ke dalam skala data nominal. Dan yang ketiga ada statistik, numeric type. Ini maksudnya jenis statistik yang digunakan, misalnya eh, rata-rata pengeluaran rumah tangga. Variabel ini termasuk ke dalam skala data nominal. Eh, sorry, maksud saya ya nominal. Dan yang keempat ada before tax household income quintile.
atau kelompok pendapatan sebelum pajak dari kuintil terendah ke kuintil tertinggi. Nah, skala data ini termasuk ke variabel ini termasuk ke dalam skala data ordinal, kemudian household household expenditures summary level kategoris. Ini termasuk eh, ke dalam skala data nominal, di mana maksudnya adalah jenis atau kategori pengeluaran per bulannya. Kemudian UOM atau Unit of Measurement, yaitu satuan pengukuran, misalnya dalam dolar Kanada. Nah, variabel ini termasuk ke dalam skala data nominal dan ada koordinat atau kode unik untuk masing-masing entry data seperti C1. Nah, variabel ini termasuk ke dalam skala data nominal dan ada expense atau nilai pengeluaran rumah tangga. Ini termasuk ke dalam skala data rasio. Kemudian ada family type adalah family type itu seperti kayak jenis keluarga, seperti keluarga tunggal, keluarga dengan anak, dan sebagainya. Nah, family type ini termasuk ke dalam skala data nominal dan ada age of older adult. Nah, ini adalah usia anggota keluarga tertua dan variabel ini termasuk ke dalam skala data ordinal dan kemudian ada family income atau pendapatan warga yang bisa berupa angka seperti 5.000 CAD atau 75.000 CAD. Ini termasuk ke dalam skala data rasio dan yang terakhir ada income atau nilai pendapatan untuk kelompok demografis tertentu. Ini termasuk ke dalam skala data rasio. Kemudian ada dataset yang ketiga yaitu diabetes health indicator dataset. Nah, secara garis besar, Bentar. Nah, secara garis besar atau gambaran umumnya, dataset ini berasal dari survei behavioral risk factor surveillance system atau BRFSS yang dilakukan oleh Centers of Disease Control and Prevention atau CDC yang berada di Amerika Serikat pada tahun 2015. Nah, dataset ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan antara perilaku kesehatan, kondisi kronis, dan status diabetes pada orang dewasa di Amerika Serikat. Dataset ini dirancang untuk mendukung penelitian dan pemodelan mesin learning guna memprediksi kemungkinan seseorang mengalami diabetes atau prediabetes berdasarkan berbagai indikator kesehatan dan faktor gaya hidup. Nah, dataset ini terdapat tiga versi dataset bersih. Yang pertama yang disediakan yang disediakan masing-masing memiliki 21 variabel. Fitur yang berasal dari survei BRFSS 2015. Pertama ada diabetes 012 underscore health underscore indicators underscore RFSS 2015.csu. Ini memiliki jumlah entry kurang lebih 2.530, 253.680 dan memiliki variabel target yaitu ini diabetes underscore 6012 yang memiliki tiga kelas. Yang pertama kelas 0 yaitu tidak diabetes atau hanya selama kehamilan, dan yang kelas ke satu yaitu prediabetes kedua, dan yang terakhir yang kelas kedua yaitu eh, diabetes.
Kemudian yang kedua ada diabetes, dataset diabetes underscore binary underscore 50 health indicators BRFSS 2015.csv. Nah, data ini memiliki jumlah entry 70.692. Kemudian memiliki variabel target yaitu diabetes underscore binary yang memiliki dua kelas. Yang pertama yang nol tidak diabetes, kemudian yang satu prediabetes atau diabetes. Kemudian yang ketiga ada diabetes dataset diabetes underscore binary underscore health underscore indicators underscore BRFSS 2015.csv. Data ini memiliki jumlah entry kurang lebih 263.680, memiliki variabel target diabetes underscore binary yang memiliki dua kelas, yaitu 0 untuk tidak diabetes dan satu untuk tidak prediabetes atau diabetes. Nah, tujuan dan manfaat dataset ini apa? Dataset ini memberikan eksplorasi terhadap sejumlah pertanyaan penting seperti apakah jawaban terhadap pertanyaan survei kesehatan bisa memprediksi status diabetes seseorang dengan akurat. Yang kedua, faktor risiko apa saja yang paling berkaitan dengan diabetes. Dan yang ketiga, bisakah kita menggunakan sebagian kecil fitur untuk membuat alat prediksi yang ringkas namun akurat. Dan yang keempat adalah bagaimana data survei publik dapat membantu strategi deteksi penyakit kronis. Dan ada latar belakangnya adalah diabetes merupakan kondisi kronis yang memperangi lebih dari 34,2 juta orang di Amerika dengan 60 juta. Dan ini latar belakangnya. Kemudian ini inspirasinya. Nah, untuk variabelnya, dataset ini memiliki 22 variabel. Nah, yang pertama, benar, memiliki 22 variabel, ada 22 kolom. Nah, untuk yang variabel pertama atau kolom pertama, yaitu diabetes underscore 012. Yang dimaksud adalah status diabetesnya. Ya, itu kalau 0 itu no diabetes, apa tidak diabetes atau selama kehamilan. Ini satu ada yang dan nomor satu itu prediabetes. Nah, yang nomor dua itu diabetes. Jadi kayak tingkatannya gitu. Nah, data variabel ini termasuk ke dalam skala data ordinal. Kemudian ada yang kolom kedua atau variabel kedua yaitu HbB atau tekanan darah tinggi. Nah, ini kayak apa ya? Tekanan darah tingginya itu ada atau tidak itu. Memiliki tekanan darah tinggi iya atau tidak. Nah, ini diibaratkan kayak seperti nomor 0 dan 1. Kalau 0 itu eh, tidak memiliki tekanan darah tinggi, namun kalau 1 itu memiliki tekanan darah tinggi. Ini termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian yang ketiga ada high goal atau kolesterol tinggi. Ini juga sama diibaratkan seperti angka 0 dan 1. Kalau 0 itu memiliki kolesterol tinggi dan kalau kalau 0 tidak memiliki kolesterol tinggi dan 1 memiliki kolesterol tinggi, ini juga termasuk ke dalam data skala data nominal. Dan yang ke berapa ya? Keempat itu ada cool check. Nah, ini juga maksudnya adalah pernah atau tidak tes kolesterol dalam 5 tahun terakhir. Ini juga diibaratkan dengan angka 0 dan 1 ya. Kalau 0 itu
tidak tidak atau belum pernah, kalau satu pernah. Ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Dan yang kelima ada BMI. Nah, BMI itu apa? BMI itu seperti indeks massa tubuh. Ini ya termasuk skala data rasio. Kemudian yang keenam ada smoker. Maksudnya adalah pernah atau tidaknya merokok kurang lebih eh, kurang lebih 100 batang atau lebih atau sama dengan 100 batang. Juga diibaratkan dengan angka 0 dan 1, di mana 0 itu tidak pernah atau tidak, dan 1 pernah atau ya. Ini termasuk ke dalam skala data nominal juga. Dan yang keenam, ketujuh, yaitu stroke. Maksudnya mempunyai riwayat stroke atau tidak. Ini juga diibaratkan dengan angka 0 dan 1, di mana 0 itu tidak dan 1 itu iya. Ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Dan yang ke-8, herd, herd disease or attack. Nah, herd disease or attack atau riwayat serangan jantung ini, atau maksudnya adalah apakah seseorang tersebut mempunyai riwayat serangan jantung atau penyakit jantung, juga diibaratkan dengan angka 0 dan 1, di mana 0 itu tidak dan 1 itu ya atau memiliki. Ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian yang ke-9 ada physical activity. Maksudnya adalah physical activity in past 13 days. Aktivitas fisik dalam 30 hari terakhir. Apakah dilakukan atau tidak? Artinya. Kalau 0 itu tidak, kalau 1 itu ya. Seperti kayak tadi, ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian ada fruits. Apakah mengonsumsi buah setiap hari, dan juga diibaratkan dengan angka 0 dan 1, juga termasuk kalau 0 itu tidak dan 1 itu ya. Ini juga termasuk skala data nominal. Kemudian veggies atau konsumsi sayur setiap hari, ini juga sama diibaratkan dengan angka 0 dan 1. Jika 0 itu tidak dan 1 itu ya. Ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian heavy alcohol consume. Ini apakah mengonsumsi alkohol berat? Kalau 1 itu juga sama sih. Ini juga sama diibaratkan dengan angka 0 dan 1. Kalau 0 itu tidak dan 1 ya, ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian yang ke-13 ada any healthcare, atau apakah memiliki akses ke layanan kesehatan atau tidak. Dan kalau ini juga sama sih, diperhatikan dengan angka 0 dan 1. Kalau 0 itu tidak dan 1 itu ya. Dan ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian ada no jobs cost. Nah, ini apakah tidak bisa ke dokter karena biaya, juga diibaratkan dengan angka 0 dan 1. Kalau 0 itu tidak, kalau 1 itu ya. Ini juga termasuk ke dalam skala data nominal. Kemudian ada Girl Health. Nah, ini penilaian kesehatan umum rentang 1 sampai 5, di mana kalau 1 itu excellent atau sangat baik, kedua very good, dan sampai yang kelima yaitu poor atau sangat buruk.
Nah, ini termasuk ke dalam skala data ordinal dan ada mental health atau jumlah hari kesehatan mental buruk ini selama 0 sampai 30 hari. Ini termasuk skala data rasio, kemudian physical health atau jumlah hari kesehatan fisik yang buruk kurang lebih sampai 30 hari. Ini juga termasuk data skala data rasio, kemudian ada DILFAG, apakah kesulitan berjalan atau menaiki tangga ini juga diibaratkan dengan angka 0 dan angka 1. Kalau 0 itu tidak dan 1 itu iya, ini juga termasuk ke dalam skala data final. Kemudian ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu diibaratkan dengan angka 0 dan laki-laki itu diibaratkan dengan angka 1. Juga termasuk skala data nominal dan ada umur atau age. Kelompok usia ini kelompok usia antara ini kelompok usia ya. Ini kelompok usia kalau satu diibaratkan dengan kalau satu itu rentan usia antara 18 sampai 24. Kalau dua itu rentan usia 25 sampai 29 dan seterusnya. Nah, kalau 9 itu rentan usia antara 60 sampai 64. Kalau 13 itu antara 80 antara rentan usia 80 dan eh, sampai meninggal. Ini termasuk skala data ordinal. Kemudian ada edukasi. Itu tingkat pendidikan. Ini juga diibaratkan dengan angka 1 sampai 6, di mana kalau satu itu tidak sekolah, tidak pernah sekolah. Kemudian yang kedua, nomor 6 itu lulusan perguruan tinggi. Kalau kedua ini ada grades. Dan dua itu grades. Dan ini termasuk skala data ordinal. Dan yang terakhir dengan ke-22 ada income. Ini tingkat pendapatan tahunan juga diibaratkan antara angka 1 sampai 8. Kalau satu itu kurang dari 10.000 dolar atau 10.000. Kalau 5 itu kurang dari 35.000. 8 itu sama dengan 75.000 dan seterusnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.